Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Amsal Junid, dalam seri kuliah Praktikum Auditing dengan topik pajak pertambahan nilai. Pemeriksaan kita akan fokus kepada PPN yang masih harus distor dan beban PPN dalam tahun berjalan. Auditor memerlukan pengetahuan yang mendalam tentang peraturan perundang-undangan pajak pertambahan nilai. Peraturan ini juga berkembang terus. Untuk memeriksa pajak pertambahan nilai, kita sediakan kertas kerja FF. Sebagian besar data yang diperlukan sudah kita verifikasi waktu kita memeriksa akun-akun terkait sebelumnya. Jadi kita tinggal memindahkan ke kertas kerja F ini dan membuat usulan ayat penyesuaian. Dalam praktikum ini diasumsikan tarif pajak pertambahan nilai adalah 10% dan pajak pertambahan nilai pajak pertambahan nilai masukan bahan baku baru dapat dikreditkan kalau barang jadi yang berasal dari bahan baku tersebut telah dijual. Dan penjualannya harus kepada pengusaha kena pajak dan penjualan ekspor. Penjualan kepada pengusaha tidak kena pajak, PPN pertambahan nilai masukan yang terkait tidak dapat dikreditkan. Jika barang jadi dari bahan baku yang terkait belum dijual, maka pajak pertambahan nilai masukannya kita tambahkan ke persediaan. Diasumsikan juga tarif pajak pertambahan nilai untuk penjualan ekspor adalah 0%, dan pajak pertambahan nilai masukannya tetap dapat dikreditkan. Dimaklumkan juga kepada saudara bahwa saudara tidak harus mengikuti asumsi ini. Saudara boleh membuat asumsi sendiri sesuai dengan aturan yang berlaku. Misalnya, saudara asumsikan tarif pajak pertambahan nilai adalah 11%. Tetapi asumsi yang saudara gunakan harus saudara komunikasikan kepada dosen saudara. Untuk menyelesaikan kertas kerja FF ini, sebagian besar data sudah tersedia pada kertas kerja sebelumnya. Untuk penjualan bersih, tersedia pada kertas kerja nomor 10. Kemudian kita ngitung PPN keluaran untuk penjualan dalam negeri kepada PKP, pengusaha kena pajak. Kemudian kita hitung untuk penjualan ekspor karena tarif 0, sehingga 0. Jumlah pajak pertambahan nilai keluaran adalah 596.758.500. Selanjutnya kita hitung PPN masukan yang berasal dari persediaan awal, yaitu dari daftar saldo yang berjumlah 61.501.100. Kemudian PPN masukan dari pembelian dari kertas kerja nomor 20. Dan kita kurangi dengan PPN masukan yang masih tersedia persediaannya, yaitu dari persediaan akhir, dari kertas kerja D1, D2, dan D3. Kita hitung unsur bahan dalam harga pokok penjualan beserta PPN masukannya. Kemudian kita hitung PPN masukan yang dapat dikreditkan atas penjualan dalam negeri kepada PKP dan atas penjualan ekspor, sehingga jumlahnya 397.953.161.
Kemudian kita hitung PPN yang masih harus di-store, pajak keluaran, pajak masukan yang dapat dikreditkan, PPN yang harus di-store, PPN yang sudah di-store, PPN yang masih harus atau kelebihan setor, kita bulatkan dan memerlukan ayat penyesuaian. Selanjutnya kita hitung beban PPN tahun berjalan yang kita peroleh 132.590.600. Dan kita siapkan usulan ayat penyesuaian nomor 18 dan nomor 19. Diingatkan untuk menyelesaikan melengkapi kertas kerja dan memindahkan usulan ayat penyesuaian ke daftar usulan ayat penyesuaian dan daftar saldo. Demikian pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.